siapapun yang anak itu temui atau katakanlah bayi itu lihat ya, bayi itu kan ketika dia lahir ke dunia, orang-orang terdekatnya itu akan memberikan kenyamanan, artinya siapapun yang dia temuin. Nah, di tahap ini yang kita harapkan adalah pengasuhan, artinya orang tua, khususnya ayah maupun ibu, memberikan kenyamanan untuk anak dengan memberikan pengasuhan secara langsung. Nah, halo sahabat YPAC Jakarta, ketemu lagi di acara Bincang Seru bersama saya dengan Tio Renova. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Mori, psikolog klinis YPAC Jakarta. Kayaknya kita baru pertama kali ya Bu ya dipasangkan di acara Bincang Seru ya. Ya, untuk di Bincang Seru ini kali pertama perdana Bu Tio, kita berdua ya. Kita berdua tim psikologi YPAC Jakarta akan ngobrol ya Bu Tio ya. Betul, Bincang Seru ini kan memang saluran ngobrol untuk berbagi informasi, untuk berbagi tips mengenai parenting, mengenai edukasi, mengenai kesehatan, khususnya untuk keluarga yang memiliki anak kebutuhan khusus gitu. Hari ini kita akan membahasnya adalah lebih ke parenting sebenarnya. Mungkin sahabat YPAC Jakarta boleh nih nengokin dulu media sosial kita. Kebetulan kita udah ngeposting ya Bu Mori ya dari bagian psikologi mengenai tahapan perkembangan anak. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai lebih dalam lagi mengenai tahap perkembangan anak tersebut dan dikaitkan sama isu-isu atau keluhan-keluhan yang sering dihadapi orang tua nih di rumah gitu. Kan kalau saya tuh sering dapet cerita atau curhatan ya Bu Mori ya gitu, bisa dibilang orang tua yang ngeluhin anaknya, kok anaknya nggak percaya diri ya gitu. Kemudian kok anaknya nggak mau nurut ya gitu, kalau dikasih tahu A malah ngejawab atau malah nggak mau ngelakuin. Tapi kalau yang ngasih taunya gurunya, yang ngasih tahu terapis atau orang lain gitu, pengasuh mungkin ya gitu, tapi kok gampang-gampang aja gitu. Nah, itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih Bu Mori dengan si tahapan perkembangan anak sendiri? Ya, oke. Menarik sekali ya Bu Tio ya pertanyaan itu, karena itu juga sering kali Bu Tio orang tua datang kepada saya dengan pertanyaan yang sama gitu. Kenapa anak itu sulit untuk mendengarkan atau mungkin sulit untuk diajak komunikasi gitu ya. Nah, ketika kita berbicara mengenai perkembangan anak ya, kita juga akan berbicara mengenai pola asuh gitu ya. Nah, pola asuh itu dari awal itu Bu Tio sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak ya. Seperti misalnya kita berbicara mengenai kenapa sih anak itu sulit untuk mendengarkan apa yang orang tua ungkapkan atau apa yang orang tua inginkan. Nah, itu Bu Tio di tahap awal perkembangan anak itu Ibu Tio, ketika anak itu baru lahir ya, siapapun yang anak itu temui atau katakanlah bayi itu lihat ya, bayi itu kan ketika dia lahir ke dunia, orang-orang terdekatnya itu akan memberikan kenyamanan, artinya siapapun yang dia temuin. Nah, di tahap ini yang kita harapkan adalah pengasuhan, artinya orang tua, khususnya ayah maupun ibu, memberikan kenyamanan untuk anak dengan memberikan pengasuhan secara langsung. Nah, tahap ini akan membangun kepercayaan anak gitu ya, bahwa orang tua, lingkungan terdekat ya, keluarga itu memberikan kenyamanan, sehingga nanti itu Bu Tio dampaknya ya diantaranya adalah anak mudah untuk mendengarkan apa yang orang tua ungkapkan atau apa yang orang tua inginkan. Atau juga ketika nanti Bu Tio, ketika anak itu tumbuh ya, fase anak-anak dan fase remaja, dia punya masalah, dia gampang untuk bercerita kepada orang tua karena sudah terbangun trust-nya, sudah terbangun kenyamanannya, seperti itu Bu Tio. Oke, berarti kalau tadi dari Ibu Mori ungkapin untuk kayak membangun kenyamanan, membangun supaya
anak ini mau mengikuti gitu ya, mengikuti arahan atau instruksi dari orang tua, ternyata itu dimulai bahkan dari mereka masih bayi ya Bu Mori ya. Oke, kan. Jadi tadi kalau kata Bu Mori kuncinya adalah membangun trust ya, gitu. Kalau untuk anak, dan itu kayaknya tahap awal ya, Bu Mori. Betul sekali Bu Tio. Tahap dia ketika baru lahir sampai kurang lebih 18 bulan. Itu tahap pertama anak itu membangun kelekatan dengan orang-orang terdekatnya. Jadi memang kita sangat mengharapkan sekali ya untuk anak itu mendapatkan pengasuhan sepenuhnya dari orang yang terdekatnya ya, diantaranya orang tua, supaya anak itu membangun trust-nya dengan orang tua gitu Bu Tio. Nah, berarti kalau setelah membangun trust, membangun kenyamanan, apalagi sih Bu tahapannya habis itu? Saya antusias loh gitu. Nah, jadi setelah anak itu membangun trust ya, fase yang kedua atau fase selanjutnya itu Bu Tio, itu fase biasanya anak itu perkembangan motoriknya sudah mulai aktif ya. Di antaranya tuh mereka sudah mulai berlarian ya, memegang benda-benda sekitar. Nah, ini juga tahap toilet training Bu Tio. Tahap anak itu diajarkan untuk BAK, BAB gitu ya, diajarkan kebersihan lah. Nah, tapi di sini Bu Tio yang katakanlah kita harus waspadai adalah ketika anak ini misalnya dia kan biasanya usia-usia di tahap kedua nih kira-kira usia 2 tahun sampai 3 tahun ya mungkin Bu Tio, mereka kan sudah mulai mengeksplor lingkungannya ya. Iya, betul kali Bu Tio, mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus atau sebagai pendamping harus memberikan kesempatan anak untuk mengeksplor kemampuannya. Ya, yang terpenting adalah kita pastikan lingkungan sekitarnya aman. Misalnya tidak ada meja yang sisi-sisinya kaca gitu ya, atau tidak ada stop kontak listrik ya. Karena kenapa di sini nih tahap anak membangun kepercayaan diri. Jika anak diberikan kesempatan untuk mengeksplor kemampuan motoriknya, keinginannya gitu ya. Kalau tahap ini banyak dihambat, misalnya Bu Tio, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, padahal kita tahu lingkungannya itu aman. Nah, itu biasanya ya kita tidak harapkan nanti ke depan anak itu menjadi anak yang ragu-ragu ya, atau juga mungkin mudah cemas, takut gitu ya. Jadi di tahap ini berikan kesempatan anak untuk mengeksplor kemampuannya. Kadang di usia ini anak tuh udah mulai Bu Tio main yang misalkan main mungkin kalau orang tua bilangnya nggak boleh main tanah kotor, nggak apa-apa, main kotor-kotor kan paling biasanya udah paling ini ya, paling cerewetin tuh kalau ibu-ibu nggak apa-apa, kotor kan nanti bisa dibersihkan, yang penting didampingin karena kan yang kita takutkan ya lingkungan sekitarnya ya, yang penting aman, bersih, kita temani, nggak apa-apa sebenarnya. Kasih kesempatan anak untuk mengeksplor kemampuannya supaya anak tumbuh menjadi anak yang lebih percaya diri seperti itu Bu Tio. Berarti kalau tadi saya ringkas gitu ya, padahal mungkin sebenarnya banyak informasi penting yang tadi Bu Mori sampaikan. Saya ringkas adalah sebenarnya tahapan selanjutnya, tahapan yang kedua ini adalah memberikan kesempatan, betul ya? Iya, betul kesempatan sekali. untuk anak tadi eksplorasi, karena memang di tahapan ini secara motorik mereka sudah lebih matang, jadi mereka lebih mandiri untuk melakukan eksplorasi secara aktif gitu ya Bu ya, khususnya karena si motoriknya nih sudah semakin berkembang. Oke. Berarti yang kedua ini adalah kuncinya adalah hal tersebut. Nah, selanjutnya apa tuh Bu Mori? Nah, selanjutnya fase yang ketiga ini Bu Tio, atau atau fase selanjutnya setelah tadi anak di awal membangun trust ya, kemudian kita kasih kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuannya. Nah, yang ketiga ini tahap anak itu sebenarnya secara kognitif atau secara kemampuan berpikir Bu Tio, biasanya mereka itu sudah punya yang namanya inisiatif ya, atau coba-coba. Makanya nggak heran ya Bu Tio kalau antara ini kan estimasi usia 4 tahun ya, 4 sampai 5 tahun. Biasa anak-anak itu gampang Bu Tio untuk
percaya apa yang dikatakan oleh lingkungan atau orang sekitar. Misalnya kalau kita bilang jangan main nanti ada makhluk mengerikan, nah biasa anak-anak itu percaya gitu ya. Nah karena di sini tuh tahap perkembangan kognitifnya, tapi mungkin tahap perkembangan kognitif anak-anak kayak Betul. gitu ya, bukan yang seperti dewasa, masih versi benar dan salah menurut mereka sendiri. Nah di tahap ini yang harus dilakukan sama orang tua adalah untuk bijaksana ya, atau memfasilitasi inisiatifnya si anak. Dalam arti kata di sini anak itu sudah mulai mencoba sesuatu hal apa yang dia pikirkan. Ini sedikit cerita ya Bu Tio ya, nggak apa-apa kita kasihnya lewat cerita aja. Nah, ya, betul. Jadi karena waktu, lebih gampang kan jadi membayangkannya. Nah, ya, jadi waktu saya kecil nih Bu Tio ya, orang tua saya tuh pernah bilang ke saya waktu saya kira-kira usia segitu ya, kalau nasi itu harus habis, kalau nggak habis nanti nasinya nangis. Mungkin Bu Tia pernah nggak kayak gitu dengar? Iya biasanya kita dibilangnya gitu ya, supaya mau habis, apalagi makan nasi tuh Ya, susah banget biasanya kalau anak-anak ya. Sekarang malah semangat ya. Terbukti. Nah, ketika waktu saya kecil itu Bu Tia, ayah saya almarhum beliau ngomong, nak nasi itu harus habis nangis. Bener loh Bu Tio, namanya umur segitu Bu Tio, suatu hari itu nasi bener Bu Tio saya nggak habiskan. Saya sisir persepsi saya Bu Tio, nasi nangis itu ya nasi keluar air mata gitu. Konkret gitu ya Bu ya, nangis nangis bener, ya nangis kayak gitu. manusia nangis ya. Karena persepsi ketika saya nangis saya keluar air mata. Betul, Kecil kan gampang ya nangis gitu kan. Nah ketika itu satu hari orang tua saya pergi, nasi itu saya tidak habiskan Bu Tio. Saya tungguin itu, mana air matanya, mana air mata, sama saya berpikir orang yang di dalam layar televisi itu akan keluar gitu ya, keluar dari televisi. Sebegitunya pemikiran pada waktu itu. Nah akhirnya ketika orang tua saya pulang bekerja waktu itu, saya bilang ke ayah saya, ke bapak saya bilang, Pak tadi saya nggak habisin nasi, tapi kok nasinya itu nggak nangis. Nah bapak saya waktu itu, orang tua saya bilang, nah yang bapak maksud nasi nangis itu adalah ya proses untuk sampai nasi itu ada di rumah ya, dari mulai padi dikerjakan petani sampai orang tua bekerja dan lain-lain. Itu maksudnya tuh intinya adalah satu perjuangan lah gitu ya. Oh di situ saya baru paham, oh itu maksudnya. Nah bayangkan Bu Tio, kalau pada waktu itu saya tuh dapat inputnya adalah, kamu nih mikir dong, mana mungkin nasi itu bisa menangis. Ekstrimnya misalkan, otak kamu di mana sih? Misalkan gimana sih kamu berpikirnya? Nah akhirnya itu akan timbul tuh Bu Tio rasa bersalah di dalam diri saya. Oh berarti inisiatif saya tadi ya, katakanlah ketika tadi saya coba-coba tuh salah. Nah ini nih tahap pembangunan konsep diri si anak yang akan, jadi ketika kita berbicara perkembangan anak nih Bu Tio, kita berbicara kepribadian yang akan berpengaruh seumur hidup seseorang, seumur hidup anak tersebut. Jadi hati-hati membangun konsep diri, hati-hati ketika anak salah dalam melakukan sesuatu hal, kita informasikan kesalahan di mana. Jadi orang tua harus bijak sekali di tahap ini gitu ya. Karena yang kita harapkan adalah anak itu tidak timbul menjadi anak yang bukan hanya tidak percaya diri, tapi merasa dirinya itu tidak, artinya misalkan ketika anak itu dibesarkan, mohon maaf Bu Tio, dengan kata-kata yang kamu nggak menarik, kamu nggak seperti ini, kamu nggak seperti itu. Akhirnya anak itu bahasa sekarang tuh insecure gitu ya, kayak merasa, duh kok saya seperti ini, saya seperti, makanya karena kita pernah mungkin Bu Tio ya bertemu anak-anak yang udah masuk di prasekolah atau bahkan remaja, merasa diri mereka tidak berarti. Nah biasa kita lihat lagi bagaimana pola pengasuhannya, terutama di fase-fase umur fase ketiga ini. Harus hati-hati sekali ketika anak itu. Jadi kalau memang dia melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak tepat, tinggal kita informasikan bagaimana yang seharusnya, tapi tidak kemudian menyalahkan apa yang dilakukan. Jadi orang tua harus sangat bijaksana sekali di tahap ini Bu Tio. Oke, berarti sebenarnya ini ada kaitannya ya. Kalau yang tahap kedua itu motoriknya yang berkembang. Kalau yang tahap ketiga ini kognitifnya udah mulai berkembang. Betul sekali Bu Tio. Makanya mereka sudah mulai memunculkan inisiatif-inisiatif nih, pemikiran-pemikiran yang sebenarnya lagi sedang menunggu reaksi nih dari lingkungan, khususnya dari orang tua, gimana, apakah ini hal yang benar, apa hal ini yang kurang tepat gitu ya. Kayak tadi Bu Mori bilang, kalau responnya orang tua malah membuat anak merasa pemikirannya salah, malah jadi mengaruh ke subkonsepnya dia gitu ya Bu Mori. Oke, ternyata itu kaitannya sahabat YPLC Jakarta. Tapi ini belum selesai Bu Mori ya. Sebenarnya masih ada tahap
Selanjutnya ya, Ya, yang oke. keempat ya, Ya. berarti. Oke, kalau yang tahap keempat berarti gimana tuh Bu Mori? Nah, tahap keempat ini biasanya Bu Tio di antara usia 6 tahun ya Bu Tio, atau kita Oke. bilangnya sebenarnya tahap usia sekolah. Oke, Ya. 6 tahun kan biasanya udah mulai 1 SD Iya, ya, udah 6 masuk sekolah. Oke. 6 atau 7 tahun ya Bu Tio sekarang? Sekarang 7 tahun sih 7 tahun. biasanya. Tapi ada beberapa sekolah Bu Tio yang masih juga Baik, 6 Oke, tahun, oke. anggaplah ini sekolah ya, usia Iya, sekolah. betul. Nah, usia sekolah ini Bu Tio biasanya anak udah mulai mengenal lingkungan luar. Betul. Ya, jadi kalau tadi kan fokusnya masih lingkungan Di rumah, terdekat begitu di ya. rumah. Betul, Nah, betul. kalau ini udah mulai lingkungan sekolah. Artinya mereka pun sudah mulai bersosialisasi, sudah mulai bermain secara berkelompok gitu ya. Jadi Oke. pada tahap ini orang tua diharapkan untuk memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi ya terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya, sekolah. Nah, seperti contohnya gini Bu Tio, mungkin karena ini kita terkait dengan anak berkebutuhan khusus ya, mungkin ini juga penting untuk orang tua ya untuk memberikan kesempatan anak-anak kita ya dengan berkebutuhan khususnya gitu ya, untuk mereka juga tetap kita berikan kesempatan untuk bersosialisasi, mengenal lingkungan sekitar gitu ya, termasuk juga memberikan kesempatan anak-anak untuk menjalani terapi ya, sekolah gitu ya, apalagi kan juga sekarang sekolah-sekolah sudah ada ya Bu Tio ya untuk sekolah anak yang berkebutuhan khusus gitu. Yang terpenting adalah orang tua memberikan kesempatan, memfasilitasi anak, dalam arti kata bukan kemudian mengkotak-kotakan ya Bu Tio, yang misalnya anak ini tidak mampu atau dalam arti kata anak ini kemampuannya terbatas. Enggak, setiap anak itu punya potensi sekecil apapun. Potensi itu ada yang sudah terwujud, ada yang belum terwujud, tinggal orang tua memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Seperti itu Bu Tio kurang lebih. Oke. Berarti di sini tuh kalau saya boleh simpulkan kuncinya adalah kesempatan untuk bersosialisasi ya Bu Mori ya, karena memang secara tahap perkembangannya mereka ada di masa usia sekolah, kemudian jadi ketemu teman-teman, ketemu orang baru lagi selain lingkungan rumahnya, betul ya Bu Mori ya. Oke, nah masih ada satu tahapan lagi kalau nggak salah ya Bu Mori ya. Ya, tahapan yang dari usia sekolah berarti naik ke remaja berarti ya bisa ya. Nah, kalau tahapan remaja ini biasanya Bu Tio yang terjadi adalah anak-anak sudah tidak mau lagi nih dianggap seperti anak-anak, tapi mereka belum siap untuk punya tanggung jawab sebagai orang dewasa. Makanya kalau kita lihat Bu Tio mungkin dari pemberitaan baik di media gitu ya maupun televisi, biasanya tuh paling banyak ekstrimnya coba-coba, kenakalan gitu ya. Itu biasa terjadi di usia remaja. Makanya memang di usia ini tuh tahap perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Jadi yang harus dilakukan oleh orang tua adalah melakukan pendampingan tetap, karena di sini tahap anak itu untuk mencari identitas bahasanya, mau saya seperti apa. Tapi insya Allah ya Bu Tio, kalau tadi itu tahap-tahap yang sebelum-sebelumnya itu terlewatin dengan baik, biasanya untuk ke tahap selanjutnya tuh berjalan dengan baik. Kayak tadi saya ungkapkan, ketika tahap pertama itu tahap trust itu terbangun dengan baik dengan orang tuanya. Nah, ini dampaknya nanti di remaja ini nih, anak-anak kan biasa remaja tuh kalau bahasa sekarang tuh sudah mulai galau gitu. Betul. Nah, ketika trust itu terbangun, nyaman, orang tua, keluarga itu tempat yang nyaman. Ketika dia punya masalah, dia tahu kemana dia harus kembali, artinya kemana dia harus tempat cerita. Kalau tahap trust tadi tidak terbangun dengan baik ya, dia punya masalah, dia biasanya larinya ke tempat lain, entah ke temannya ya atau ke orang lain. Nah, yang kita tidak harapkan adalah teman-teman yang juga memberikan yang akhirnya memberikan dampak buruk untuk remaja tersebut. Jadi fase-fase tadi semuanya itu berpengaruh terhadap fase selanjutnya, kurang lebih seperti itu Bu Tio. Berarti yang tadi Bu Mori sudah sebutkan atau sudah jelaskan bahwa sebenarnya fase-fase awal, fase yang tadi kedua, ketiga itu nanti akan mempengaruhi ke fase-fase selanjutnya ya Bu Mori ya. Bu Tio. Nah, kalau ternyata nih Bu, ya namanya juga kita kan kalau jadi orang tua tetap terus belajar ya Bu ya. Bu Tio. Ternyata di salah satu fase nih gitu, baik yang tadi membangun kepercayaan atau membangun kenyamanan ataupun memberikan eksplorasi, ternyata ada yang tidak berjalan dengan baik. Artinya sepertinya waktu itu tidak dapat nih stimulasi yang pas sesuai dengan tahapannya. Itu gimana dong Bu Mori? Oke Bu Tio, menjadi orang tua tuh
proses belajar yang terus menerus nggak selesai gitu. Nggak ada kata lulus kayaknya ya. Makanya ada yang mau anaknya udah sebesar apapun tetap aja orang tuanya care betul. Ketika fase tersebut ada yang gagal, mungkin bahasanya memang untuk mengulangi itu agak sulit ya Bu Tio, kan nggak mungkin terulang lagi di usia tersebut gitu ya. Betul. Tapi ya jika memang terjadi seperti itu, yang terpenting adalah orang tua menerima kondisi anak dan orang tua mencari informasi mengenai perkembangan anak. Dalam arti kata orang tua konsultasi Bu Tio, konsultasi dengan para profesional ya, bisa dengan tim medis ya, bisa dengan psikolog ya, atau juga dengan psikiater ya. Artinya hal apa yang bisa dilakukan kepada anak gitu ya, karena nanti akan ada psikoedukasi ya Bu Tio, kemudian konseling juga, terapi terhadap perkembangan anak, apa yang bisa dilakukan. Misalnya ketika anak tersebut ternyata tidak terlalu percaya diri gitu ya, kita bisa berikan beberapa jenis treatment terapi tergantung dengan kondisi psikologis anak gitu ya, terapi apa yang tepat untuk membentuk rasa percaya diri kepada anak tersebut dan memberikan penguatan-penguatan untuk membangun kepercayaan diri anak gitu ya. Kemudian juga ketika misalnya, oh Bu, karena dulu saya terlalu sibuk, jadi saya nggak sempat tuh untuk membangun trust dengan anak saya ya. Mungkin nanti kita bisa memberikan edukasi kepada orang tua hal-hal apa yang bisa dilakukan ya, supaya kenyamanan anak dengan orang tua itu terbangun dengan adekuat atau dengan positif. Kurang lebih seperti itu Bu Tio. Jadi konsultasi kepada profesional gitu jika memang ada tahap-tahap yang dirasa tidak berjalan seharusnya sesuai dengan perkembangan anak seperti itu Bu Tio. Jadi jangan khawatir sahabat YPAC Jakarta. Jadi kalau tadi udah dengar penjelasan dari Bu Mori terkait tahapan perkembangan anak dan ternyata ada yang belum sesuai nih atau merasa kayaknya nih fasenya dia belum terlewati nih. Itu bisa kita atasi bersama, betul ya, khususnya dengan bantuan tenaga profesional. Jadi nanti mungkin boleh cari tim psikologi YPAC Jakarta Bu Mori gitu ya, kalau mau konsultasi gitu. Dan untuk sahabat YPAC Jakarta, jangan khawatir, materi hari ini kebetulan kita udah posting nih, udah lihat belum media sosial kita? Kita posting di Instagram, jadi ada linknya di bawah atau di samping, nanti saya nggak tahu di sampingnya di mana, mengenai postingan mengenai tahapan perkembangan anak. Jadi mungkin nanti bisa baca dulu, kemudian dengarkan penjelasannya Bu Mori, karena ibaratnya biar jadi makin lengkap ya Bu Mori ya, biar makin komprehensif lagi nih penjelasannya. Jadi hari ini terima kasih banget udah sharing mengenai tahapan perkembangan anak, khususnya adalah tadi ya fase-fase penting di masa usia anak sampai remaja tadi ya kita bahas ya Bu Mori. Semoga memberikan informasi baru, pengetahuan baru kepada teman-teman atau sahabat YPAC Jakarta. Hari ini saya undur diri dulu bersama Ibu Mori. Sampai jumpa lagi. Dadah.